Halo semuanya, selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama dengan saya Stefani dalam pembelajaran biologi daring tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil di SMA Katolik Caritas Kaumohon. Pembelajaran kali ini merupakan lanjutan dari pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang komponen kimiawi dari sel. Dan pada saat ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi sel. Kita langsung lanjut ke materinya. Kita langsung saja. Untuk struktur dan fungsi sel itu sendiri, berbicara mengenai apa itu sel, ada beberapa ahli yang berpendapat tentang sel. Para ahli yang berpendapat tentang sel, yang pertama adalah Matthias Leiden dan Theodor Schwann, yang mengatakan bahwa sel itu merupakan kesatuan struktural dari kehidupan. Yang berikutnya, seorang Max Kautz dan Thomas Huxley mengatakan sel merupakan kesatuan fungsional kehidupan. Yang ketiga, Rudolf Virchow mengatakan bahwa sel berasal dari sel atau omniselula es selula, atau sel merupakan kesatuan pertumbuhan. Dan selanjutnya, seorang Walter Fleming mengatakan bahwa sel merupakan kesatuan hereditas dari makhluk hidup. Dan yang terakhir, seorang Edward Strasburger yang mengatakan bahwa sel itu merupakan kesatuan reproduksi dari makhluk hidup. Nah, kita tahu bersama bahwa sel memiliki bagian utama, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai bagian-bagian sel ini. Bagian utama dari sel dan organel sel, yang pertama adalah membran sel. Berbicara mengenai membran sel, atau biasa lebih dikenal dengan membran plasma, merupakan bagian sel paling luar yang membatasi inti sel dan sekitarnya. Jadi membran adalah bagian paling luar yang membatasi antara inti dan sekitarnya. Membran sel ini bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel yang berfungsi mengatur masuk dan keluarnya zat dari sel. Selanjutnya adalah nukleus atau inti sel, di mana inti sel ini, di dalam inti terdapat 3 bagian lagi. Yang pertama adalah nukleolus yang berfungsi untuk mensintesis berbagai macam molekul RNA yang digunakan dalam perakitan ribosom. Selanjutnya yang kedua adalah nukleoplasma atau disebut cairan inti yang merupakan zat yang tersusun dari protein. Dan yang ketiga adalah butiran kromatin yang terdapat pada nukleoplasma. Kromosom mengandung DNA, di mana DNA dalam kromosom itu berfungsi menyampaikan informasi genetik melalui sintesis protein. Bagian yang ketiga dari inti sel itu adalah sitoplasma atau biasa kita kenal dengan cairan sel yang terdapat di dalam sel, di mana sitoplasma ini bersifat koloid, yaitu tidak padat dan tidak cair. Sitoplasma terdiri atas air yang di dalamnya terlarut banyak molekul kecil, ion, dan protein. Sitoplasma ini bersifat transparan, dan koloid sitoplasma dapat mengalami perubahan dari fase sol ke gel atau sebaliknya. Nah, sebelum lanjut ke bagian dari organel-organel sel yang terdapat di sitoplasma, kita akan lihat tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Ini sel hewan. Kali lalu kita sudah membuat sel hewan dan sel tumbuhan dalam gambar, dan Anda sudah menuliskan perbedaan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan, di mana yang paling mendasar yang kita tahu bahwa sel hewan tidak memiliki dinding sel, tetapi sel tumbuhan memiliki dinding sel. Sel tumbuhan memiliki plastida, tapi sel hewan tidak.
Sel hewan punya sentriol dan sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Mungkin itu untuk perbedaan-perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya. Kita masuk pada organel-organel sel yang terdapat pada sitoplasma. Yang pertama adalah organel sel namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini pada gambar berwarna pink, di mana retikulum endoplasma ini terdiri atas dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Untuk retikulum endoplasma kasar adalah retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom. Jadi kasar karena ada ribosom yang menempel, sedangkan disebut halus karena ribosom tidak menempel pada retikulum endoplasma. Anda bisa lihat yang ini yang warna ungu ini adalah ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Jadi retikulum endoplasma kasar adalah yang ditempeli oleh ribosom, sedangkan halus tidak ditempeli oleh ribosom. Untuk retikulum endoplasma kasar sendiri, dia mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik antara lain inti sel dengan sitoplasma. Sedangkan untuk retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli ribosom, permukaannya halus, memiliki enzim-enzim pada permukaannya yang tentunya berfungsi untuk sintesis lipid, glikogen, dan persenyawaan steroid seperti kolesterol, gliserida, dan hormon. Bagian berikutnya adalah badan Golgi. Ini badan Golgi bentuknya seperti kantong, sekelompok kantong atau vesikula berbentuk pipi yang dikelilingi oleh membran. Ya, badan Golgi ini pada sel tumbuhan sendiri biasa disebut sebagai diktiosom. Dan tentu badan Golgi ini memiliki fungsi membentuk kantong-kantong atau vesikula untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, dan membentuk akrosom pada spermatozoa. Organel selanjutnya adalah ribosom, yang berupa organel kecil bergaris tengah 17-20 mikron yang tersusun oleh RNA ribosom dan protein. Ribosom itu terdapat bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Dan ribosom itu berfungsi untuk mensintesis protein. Bagian yang keempat adalah lisosom, yang merupakan kantong yang dikelilingi membran tunggal yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul. Berikutnya adalah peroksisom dan glioksisom. Ini peroksisom dan glioksisom, di mana peroksisom itu kantong yang memiliki membran tunggal berisi berbagai enzim yang paling khas adalah enzim katalase. Sedangkan glioksisom itu sendiri mengandung enzim pengubah lemak menjadi gula. Bagian berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria ini merupakan organel penghasil energi di dalam sel yang mempunyai lapisan membran, yaitu membran dalam dan membran luar. Membran dalam yang ini Anda bisa lihat inner membran, luarnya outer membran, di mana antara membran dalam dan membran luar ada yang kita kenal dengan intermembran, dan di dalam ini ada yang kita kenal dengan matriks mitokondria. Kalau ruang intermembran, ruangan antara membran luar dan membran dalam. Ini yang intermembran, sedangkan matriks mitokondria ruang yang diselubungi oleh membran dalam. Ini kita bisa lihat yang berwarna biru ini adalah matriks mitokondria. Organel selanjutnya adalah plastida, yang merupakan organel yang hanya terdapat pada tumbuhan, di mana plastida ini ada 3 macam, yaitu yang pertama kromoplas. Plastida berwarna yang mengandung pigmen dan klorofil. Yang kedua adalah leukoplas.
yang berwarna putih dan berfungsi untuk menyimpan amilum atau amiloplas, minyak atau elaioplas, dan protein atau aleuroplas. Dan yang ketiga, kloroplas, yaitu plastida yang mengandung klorofil, tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Bagian selanjutnya adalah vakuola. Vakuola adalah organel sitoplasma yang berisi cairan yang dibatasi oleh suatu membran atau selaput yang disebut tonoplas. Dia berbentuk lipatan ke dalam dari membran sel. Sel tumbuhan muda berisi banyak vakuola kecil. Akan tetapi, dengan semakin matangnya usia sel, akan terbentuk vakuola yang semakin membesar. Vakuola antara lain berisi asam organik, asam amino, glukosa, gas, garam-garam kristal, alkaloid. Bagian selanjutnya adalah sentriol. Nah, sentriol ini merupakan perkembangan dari sentrosom, yaitu pusat sel, daerah dari sitoplasma yang dekat dengan nukleus, di mana sentriol ini hanya terdapat pada sel hewan. Berperan sebagai kutub-kutub pembelahan sel secara mitosis atau meiosis. Selanjutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton atau disebut rangka sel tersusun atas 3 jenis serabut yang berbeda, yaitu pertama mikrofilamen atau rantai ganda protein yang saling bertaut dan tipis, terdiri atas protein yang disebut aktin. Yang kedua adalah mikrotubul, adalah rantai protein yang berbentuk spiral, dan spiral ini membentuk tabung berlubang. Dan yang ketiga, filamen antara atau serabut antara, adalah rantai molekul protein yang berbentuk untayan yang saling melilit. Fungsi sitoskeleton itu sendiri adalah 1. Memberikan kekuatan mekanik pada sel, 2. Menjadi kerangka sel, dan ketiga, membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke bagian yang lain. Dan yang terakhir adalah dinding sel, yaitu yang terdapat pada sel tumbuhan saja. Dinding sel terdapat bagian yang tidak menebal, yaitu bagian yang kita sebut dengan nokta, dan melalui nokta ini terjadi hubungan plasma sel satu dengan sel yang lain, yang disebut dengan plasmodesmata, yang berupa jeluran plasma dan tentunya berfungsi menjadi pintu keluar masuknya zat. Sebagian besar isi dari sel berupa air. Tekanan air atau isi sel terhadap dinding sel disebut tekanan turgor. Dinding sel dan vakuola berperan dalam turgidita sel. Jadi untuk struktur dan fungsi sel, bagian dari organel-organel sel dari sitoplasma kita sudah selesaikan sampai pada dinding sel. Selanjutnya kita akan masuk pada transport melalui membran sel. Transport melalui membran sel ini terbagi atas 2, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif adalah transport yang tidak membutuhkan energi. Transport ini berlangsung akibat adanya perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Transport pasif ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah difusi. Difusi adalah perpindahan zat dalam bentuk gas, padat atau cair dengan atau tanpa melewati membran dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke daerah yang konsentrasinya rendah, sehingga konsentrasinya zat menjadi sama. Peristiwa difusi ini sangat penting dalam proses pengangkutan pada makhluk hidup. Misalnya pada hewan bersel satu, oksigen diambil dari lingkungannya hanya dengan cara difusi. Oksigen
dapat berdifusi ke dalam hewan uniseluler karena konsentrasi oksigen di udara lebih tinggi daripada konsentrasi oksigen di dalam sel. Berikutnya adalah osmosis. Apa itu osmosis? Sebenarnya pada dasarnya osmosis termasuk peristiwa difusi. Tapi pada osmosis bergerak melalui membran semi-permeabel ialah air dari larutan hipotonis. Larutan hipotonis adalah konsentrasi airnya tinggi tapi konsentrasi saat terlarutnya rendah. Ke hipertonis yaitu yang konsentrasi airnya rendah tapi konsentrasi saat terlarutnya tinggi, sehingga tercapai keseimbangan yang kita kenal dengan larutan isotonis. Ini difusi dan osmosis kalau digambarkan. Ini larutan ini high solute concentration, larutan dengan konsentrasi ini tinggi, sedangkan ini menuju ke keseimbangan. Jadi dari konsentrasi tinggi dia akan seimbang di sini. Sama juga dengan osmosis, peristiwa osmosis. Selanjutnya yang ketiga adalah difusi dipermudah. Nah, difusi dipermudah ini adalah difusi yang memerlukan bantuan protein, misalnya enzim. Contohnya bakteri Escherichia coli jika dipindahkan ke medium yang mengandung laktosa, metabolismenya akan menurun. Kenapa demikian? Karena membran selnya tidak dapat dilalui laktosa atau impermeabel. Akan tetapi setelah beberapa menit, laktosa mulai dapat masuk ke dalam sel karena terbentuknya enzim di dalam sel yang disebut permease. Permease adalah suatu protein membran sel yang membuatkan jalan bagi laktosa agar dapat melintasi dua lapis fosfolipid membran. Difusi yang tergantung pada suatu mekanisme transport dari membran sel seperti permease ini disebut difusi dipermudah. Jadi untuk difusi yang dipermudah ini dia membutuhkan bantuan protein. Dalam hal ini dicontohkan tadi, dia membutuhkan bantuan protein, yaitu ini enzim, untuk dia bisa melintasi dua lapisan fosfolipid membran sel. Selanjutnya, transport aktif atau transport yang membutuhkan energi. Transport aktif yang membutuhkan energi karena energi yang digunakan di dalam sel adalah ATP atau adenosin trifosfat, yaitu energi kimia tinggi yang berasal dari hasil respirasi sel. Transport aktif bersifat melawan gradien konsentrasi, di mana pada transport aktif terjadi pemompa melewati membran yang melawan gradien konsentrasi. Transport aktif melalui membran sel dapat berupa endositosis dan eksositosis. Nah, dalam prosesnya endositosis itu peristiwa pembentukan kantong membran sel saat larutan atau partikel ditransfer ke dalam sel, antara lain fagositosis dan pinositosis. Ini ada pinositosis. W.H. Lewis pada tahun 31 menerangkan satu gejala bahwa sejumlah kecil medium kultur masuk ke dalam sitoplasma dalam lekukan-lekukan membran sel. Kemudian, lekukan tadi memisahkan diri membentuk kantong atau gelembung kecil dalam sitoplasma. Dan pada proses tersebut, tampak seolah-olah sel itu minum sehingga menyebutnya pinositosis, yang berarti pinos, minum dalam bahasa Yunani. Jadi kalau pinositosis di sini kita bisa lihat berarti sejumlah kecil medium media ini dalam kultur masuk ke dalam sitoplasma. Ini sitoplasma. Dia akan masuk ke dalam sitoplasma dalam lekukan membran sel. Ini dia masuk dalam bentuk lekukan membran sel.
Kemudian lekukan tadi dia akan memisahkan diri, membentuk kantong atau gelembung kecil. Jadi ketika medium kultur dia masuk ke sitoplasma ini dalam bentuk lekukan-lekukan, kemudian lekukan itu akan memisahkan diri, membentuk kantong atau gelembung kecil dalam sitoplasma. Ini dia. Dan selanjutnya untuk fagositosis sendiri, menurut Mechnikov yang mengemukakan proses fagositosis, di mana proses ini hampir sama dengan pinositosis, tetapi terjadi pada benda padat yang berukuran lebih besar. Jadi, kalau yang pinositosis ini medium kultur, sedangkan untuk yang ini partikel padat atau benda padat yang berukuran lebih besar. Fagositosis ini terjadi saat rotifera, ciliata atau organisme mikroskopik lain ditelan oleh amuba. Amuba memangsa paramecium dengan cara menangkapnya dengan kaki semu atau disebut pseudopodia. Nah, jadi seperti ini pseudopodia, kaki semunya menangkap ini partikel padat. Dan selama fagositosis, mangsa menjadi tak berdaya karena sekresi enzim pencerna dari sel pemangsa atau fagositik. Proses yang sama ini terjadi juga pada saat sel-sel darah putih memangsa bibit bakteri. Vakuola atau disebut fagosom kemudian bergabung dengan lisosom primer dalam sel dan dicerna oleh enzim dari lisosom. Oke, selanjutnya proses eksositosis. Proses eksositosis itu adalah kebalikan dari endositosis. Pada sel-sel yang mengeluarkan protein dalam jumlah besar, protein tersebut mula-mula berkumpul di dalam sebuah kantong yang dilapisi membran dalam kompleks Golgi. Kantong kemudian bergerak ke permukaan sel dan mengosongkan isinya keluar. Oke, demikianlah untuk penjelasan materi tentang transport melalui membran sel. Dan demikianlah kita sudah mempelajari tentang struktur dan fungsi sel sampai pada materi yang terakhir tadi. Terima kasih untuk waktu yang Anda berikan mempelajari materi ini lewat penayangan video ini. Dan untuk tugasnya, selesai Anda melihat video ini, Anda akan mengerjakan tugas yang sudah diupload ke Google Classroom. Demikian materi kita sudah ikuti bersama. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat.